Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sindra Firdaus, saya dari kelas 12-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan sejarah Indonesia dari tahun 1945 hingga 1965. Perjalanan ini merupakan sebuah transformasi drastis yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Momen singkat di Jalan Pegangsaan Timur ini lahir dari keberanian para pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memutus ikatan dengan Jepang yang baru saja menyerah kepada sekutu. Namun, kemerdekaan itu tidak langsung berjalan mulus karena Indonesia harus menghadapi 4 tahun revolusi fisik. Selama periode ini, bangsa kita harus bertempur di medan perang sekaligus beradu argumen di meja diplomasi melawan Belanda yang mencoba kembali berkuasa. Perjuangan ini akhirnya mencapai puncak pada akhir 1949 melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB, di mana Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki era demokrasi liberal yang berlangsung sekitar tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer di mana kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Ciri khas utama era ini adalah ketidakstabilan politik yang sangat tinggi. Kabinet silih berganti dalam waktu singkat karena kuatnya persaingan antar partai di parlemen. Meski secara politik tidak stabil, Indonesia telah berhasil menorehkan prestasi besar dengan menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955 yang dianggap paling demokratis, serta menginisiasi Konferensi Asia Afrika di Bandung yang mengangkat posisi Indonesia di mata dunia. Namun, kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru menciptakan kebuntuan politik yang memaksa Presiden Soekarno mengambil langkah drastis. Kebuntuan tersebut diakhiri dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya era demokrasi terpimpin dikendali penuh atas pemerintahan dan mencoba menyatukan 3 kekuatan ideologi yang saling bertolak belakang melalui konsep Nasakom. Apa itu Nasakom? Yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Politik luar negeri Indonesia menjadi sangat agresif dan konfrontatif yang terlihat dalam kampanye pembebasan Irian Barat serta konfrontasi Ganyang Malaysia. Di dalam negeri, kekuasaan terpusat pada figur Soekarno. Namun di balik layar terjadi persaingan sengit dan kecurangan yang makin meruncing antara kekuatan militer atau TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketegangan antar dua kekuatan besar tersebut akhirnya meledak pada peristiwa G30 SPKI di penghujung September 1965. Peristiwa kelam ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal tinggi Angkatan Darat dalam sebuah upaya kudeta yang gagal. Kejadian ini menjadi titik balik paling menentukan dalam sejarah modern Indonesia. PKI dinyatakan sebagai dalang dan kemudian dibubarkan. Sementara pengaruh politik Soekarno mulai runtuh secara perlahan. Gejolak sosial dan pembersihan politik yang mengikuti peristiwa ini menciptakan ketidakpastian nasional yang besar yang pada akhirnya membuka jalan bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan dan mengawali masa Orde Baru. Sekian penjelasan sejarah Indonesia dari tahun 1945 sampai 1965. Saya Sindra Firdaus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.